Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Soleh, Ya Pak, apa kabar nih, Pak? alhamdulillah baik. Jadi ini mohon izin, Pak ya. Iya. Untuk wawancara ini mungkin akan direkam untuk keperluan penilaian kita sudah potong. Mohon izinnya. Baik Pak, untuk wawancara di tugas aksi nyata modul 2.3 ini Pak. Ini saya wawancarai Kepala Sekolah Kabupaten Bapak. Untuk ambillah keputusan yang ada beberapa pertanyaan di dalamnya Pak. Iya. Bisa saya mulai Pak? Siap. Untuk pertanyaan satu Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau dilema Pak? Dilema etika atau rujukan moral. Dilema etika itu berarti masalah yang berkaitan dengan benar ya, sehingga dilema etika misalnya ada masalah antara guru dengan guru, bagaimana cara mengambil keputusan agar terguru misalnya dengan siswa, atau masalah apapun itu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang tidak berpihak kepada salah satu ya. Jadi yang pertama harus diidentifikasi dulu, misalnya kalau ada permasalahan guru dengan siswa, kita harus panggil dua-duanya. Guru, apa persoalan muncul, mulai dari mana, untuk kita mengetahui ya kira-kira untuk mengambil data-data apa yang menyebabkan persoalan itu terjadi, kemudian dipanggil gurunya, dipanggil siswanya, karena kalau hanya salah satu pihak bisa jadi tidak objektif ya, bisa jadi kita salah dalam pengambilan keputusan. Kemudian selain guru dan siswanya misalnya, ya kita harus tanya juga yang orang yang berada di situ, yang mengetahui di situ, agar supaya betul-betul objektif, kita bisa dapat mengambil keputusan yang pas. Kemudian yang kedua, setelah mengetahui persoalan, mengidentifikasi sumber masalah, maka kemudian kita melihat aturan yang ada di sekolah itu misalnya seperti apa, dari proses kejadian yang ada, apakah ada dari kedua yang bermasalah ini yang melanggar aturan sekolah atau tidak. Kemudian setelah melihat aturan sekolah, kemudian kita minta pendapat kepada teman-teman, misalnya di tim manajemen, dengan persoalan yang terjadi, kira-kira apa dampaknya kalau kita mengambil salah satu keputusan. Mengambil keputusan itu memilih dari beberapa kemungkinan keputusan yang kita ambil, ya kita menanya teman-teman yang senior mungkin dampak dari keputusan yang akan kita ambil. Itu Pak. Jadi utamanya cross check Pak ya? Iya, cross check. Untuk memastikan masalah Pak ya? Baik Pak, untuk yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan keputusan itu, terutama untuk kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalamnya?
Biasanya kalau terjadi sama-sama mengambil nilai kebajikan, ya kalau memang ada terkait dengan aturan sekolah, maka yang lebih dekat, lebih mendekati untuk menjalankan aturan sekolah. Kalau itu kan sama-sama baik, sama-sama benar ya. Tapi tentu ada pertimbangan lain lagi, ada aturan sekolah. Mana yang lebih mendekati untuk melaksanakan aturan sekolah itu. Kemudian kita harus ada pertimbangan lain. Ada pertimbangan yang ketiga dari dua keputusan yang ada itu. Kita ngambil pertimbangan mungkin keputusan yang ketiga. Misalnya kalau terjadi kasus di sekolah itu ada anak yang berkonflik dengan guru, apakah anak harus dikeluarkan ataukah dipertahankan? Tetapi kalau dikeluarkan kan ya kasihan siswanya. Kalau dipertahankan bagaimana dengan guru? Kalau dikeluarkan kasihan siswanya. Jadi ini dua, keluarkan atau tetap dipertahankan. Ya bisa jadi pilihan ketiganya itu supaya gurunya juga tidak merasa tidak dianggap. Yang pilihan keduanya ya bisa jadi anak ini tidak dikeluarkan tetapi diskor. Kalau mengikuti aturan sekolah maka anak ini harus dikeluarkan karena dia melawan gurunya misalnya pada aturan sekolah. Tapi kasihan dengan anak ya tidak dikeluarkan, tapi juga ya tidak mengecewakan guru yang berkonflik dan tidak juga melihat bahwa aturan sekolah tidak ditegakkan. Maka pilihan ketiganya adalah tetap dipertahankan, tetapi ya itu tadi diberikan skor misalnya. Jadi gurunya juga tidak merasa kecewa, tetapi anaknya juga mengambil pelajaran dari situ. Siswa juga yang lain yang melihat persoalan itu ya memang walaupun tidak ditegakkan, anak ini tetap diberi sanksi. Itu Pak. Jadi mengambil yang paling banyak kebajikan di situ. Iya, kebajikannya ya. Kalau dia ke arah yang lebih sedikit Pak ya. Jadi opsi seperti itu Pak ya. Iya. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak terapkan untuk mengambil keputusan. Kalau yang kita belajar di teori kan ada 9 langkah pengambilan keputusan, tapi itu jarang dilakukan, terutama juga melihat kasus-kasus yang terjadi. Jadi kalau kasusnya tidak terlalu berat, ya paling tadi yang pertama mengidentifikasi persoalannya dari berbagai sumber untuk memetakan persoalan itu seperti apa. Kemudian yang kedua ya melihat aturan sekolah, kita mau mengambil keputusannya itu berbasis pada aturan ataukah rasa peduli. Kemudian itu kita menimbang ya, misalnya apabila kita mengambil keputusan ini, misalnya menetapkan anak ini tetap dipertahankan, bagaimana kalau masalah ini keluar di masyarakat, tersebar di masyarakat, bagaimana penilaian masyarakat terhadap sekolah kita, apakah sekolah kita masih tetap dipercaya atau tidak. Jadi mempertimbangkan itu juga. Jadi kalau misalnya anak itu tetap dipertahankan, berarti jangan sampai masyarakat itu menilai, nah ini sekolah nggak ada aturan, ini seenaknya aja anak-anak bisa berbuat. Nah itu juga kita pertimbangkan.
Jangan sampai keputusan kita itu kalau perlu diakses orang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau masalahnya itu berat, misalnya terkait dengan masa depan teman-teman, maka kita juga bisa mempertimbangkan mempertimbangkan pendapat-pendapat teman-teman lain. Misalnya kita meminta pertimbangan hukum kepada pihak yang berwajib, kemudian meminta pertimbangan pendapat kepada atasan kita yang lebih senior, lebih memahami persoalan, atau kepada rekan sejawat yang ada di sekolah kita. Jadi menghubungkan ke 9 angka itu Pak ya? Iya, tapi itu secara teoritis ya main panjang. Sebagian diambil Pak ya? Iya. Terus berdiskusi dengan yang lebih ini itu. Diskusi lebih senior. Ya Pak, berikutnya yang selama ini hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama kalau masalahnya dilema etika itu apa Pak? Kalau masalah dilema etika ya, kalau yang efektif itu saya sebetulnya merasa pengambilan keputusan, perasaan saya ya, saya selalu pertimbangannya jangka panjang. Jadi jangka panjang itu mengambil keputusan dengan memikirkan bahwa ya ke depan, pokoknya ke depan. Contoh misalnya kasus persoalan anak-anak, pelanggaran siswa. Kalau anak ini dikeluarkan, bagaimana dengan masa depannya? Tapi kalau tetap dipertahankan, dampaknya itu kepada lebih banyak siswa. Artinya yang pertama, aturan sekolah kita tidak dianggap. Kemudian yang kedua, anak ini kalau tetap dipertahankan berdampak pada karakter, mempengaruhi anak-anak yang lain. Jadi daripada tetap dipertahankan, biasanya rasa kasihan itu tidak bisa diambil, harus diputuskan untuk dikeluarkan untuk dampak lebih luas kepada siswa yang lebih banyak dan dampak lebih panjangnya untuk sekolah kita. Karena sebetulnya kalau kita mengambil keputusan mempertahankan siswa itu jangka pendek ya, artinya orang tua satu orang ini ya merasa bahagia karena keputusan kita mempertahankan siswa, tetapi konsekuensinya kebanyakan anak siswa kita yang lain itu akan mengikuti kelakuan dia, sehingga dampak sekolah kita akan berkepanjangan. Ini nggak bisa diterapkan aturan, kemudian mempengaruhi karakter anak yang lebih banyak. Jadi itu, jadi berpikir jangka panjang kelihatannya kalau saya kata. Jangka panjang iya. Terus yang paling banyak kebaikan yang paling banyak ya untuk dampaknya ke banyak pihak ya. Jadi kalau terpaksa mengambil yang ini benar itu sedikit Pak. Iya. Sedikit mungkin sedikit. Ya, pasti dampaknya yang sedikit itu kepada anak yang harus dikeluarkan ini, karena harus mungkin sekolahnya jauh, biaya anak itu lebih banyak. Tapi ya berdampak kepada hanya satu orang itu, dan mudah-mudahan bisa putus persoalan-persoalan yang tidak terulang lagi pada siswa yang lain. Kalau dia dipertahankan karena kasihan, siswa yang lain bisa berkembang ini persoalannya. Jadi yang bikin Pak, hal-hal yang menjadi tantangan Pak dalam mengambil keputusan di kasus-kasus di etikanya Pak. Ilmu etika ya. Tantangan. Memang tantangannya
eh, itu tadi mungkin kita dalam jangka pendek kita tidak disukai oleh oleh satu pihak ya, kita tidak disukai karena merasa apa ya itu tidak dikasihani mungkin. Tetapi ya itu harus diambil keputusan untuk maslahat yang lebih besar. Saya rasa itu saja tantangan itu munculnya kalau kita merasa itu tantangan. Kadang-kadang ada pihak-pihak mungkin yang mengadu kepada penegak hukum sehingga kita mungkin jangan sampai dikasuskan ya. Itu tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua bisa jadi dia mengadu kepada orang yang berpengaruh misalnya untuk menekan kita. Kemudian yang ketiga itu tadi dalam jangka pendek itu ya kita tidak disukai oleh orang walaupun tidak banyak orang tidak suka. Perasaan-perasaan seperti itu saja. Tadi tekanan dari orang yang punya pengaruh, kemudian ancaman mungkin hukum. Ya, cuman makanya itu tadi sebelum mengambil keputusan itu kita sudah harus konsultasikan dengan penegak hukum tadi. Kalau itu ada mungkin kaitannya dengan hukum, kepada atasan kita. Kalau itu mungkin nanti terkait dengan adanya tekanan-tekanan dari pihak luar yang punya pengaruh. Itu tantangannya Pak, tapi ya solusinya juga ada. Jadi lebih ke campur dari orang luar. Ya, campur tangan orang luar. Ya. Jadi yang berikutnya Pak, kalau selama ini Bapak menghadapi kasus Limatika ini, apakah Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga atau ada jeda, ada waktu, dan kalau bisa tadi prosedur-prosedurnya untuk jadwal atau pemecahannya itu seperti apa? Kalau di Limatika itu tadi ya seperti itu dilihat kasusnya. Karena saya juga tidak nyaman kalau ada kasus itu nggak ditunda-tunda. Jadi sedapat mungkin segera pihak-pihak terkait mengumpulkan data, kemudian kalau memang tadi dipandang itu bisa berdampak luas, orang ini bisa melapor kemana-mana ya segera mungkin untuk menghubungi juga pihak-pihak terkait tadi untuk berkonsultasi. Jadi kalau saya sih tidak menjadwalkan segera terhadap pihak-pihak terkait, dan kalau perlu memang dikonsultasikan dengan pihak luar atau atasan ya segera juga dikonsultasikan dan segera keputusan itu bisa keluar. Begitu Pak. Jadi kira-kira segera mungkin. Tapi tahapan-tahapan itu harus dilalui agar keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Ada juga pertimbangan. Yang berikutnya, apakah Bapak ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah Bapak untuk mengambil suatu keputusan di kasus-kasus Limatika ini? Ini Limatika ya. Faktor-faktornya kalau ada seseorang yang bisa membantu seperti itu. Ya tentu saja teman-teman yang di tim manajemen itu ya dimintai pendapat, dimintai komentar ya. Itu yang pertama kali ada tim yang di sekolah kita untuk dimintai pendapat. Kalau itu kalau di Limatika.
Saya rasa itu aja, tim aja yang di sekolah, kecuali misalnya sudah itu melibatkan pihak luar, baru mengambil minta pendapat-pendapat dari atasan. Atau kalau selama ini sih jarang ya saya minta pendapat keluar ke misalnya sama sesama kepala sekolah atau atasan. Kalau itu tidak berkaitan dengan hukum tadi, sudah di luar ya, apa bisa kita pandang berkaitan dengan Tapi kalau dilema tiga kan masih ya sulit. Ya Pak. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan, pengalaman apa yang Bapak bisa ambil dari mengambil keputusan di bidang ilmu pendidikan? Pengalaman yang mungkin bisa dibagi dengan kami Pak. Jadi begini, kadang-kadang itu dilema etika ya. Misalnya tadi terkait dengan siswa harus dikeluarkan atau tidak, itu bisa dianggap dilema etika karena masih ada tahapannya. Bisa dijadikan solusinya, mana jalan yang terbaik. Jalan tengah gitu Pak. Jalan tengah Jalan tengahnya mana yang terbaik. Tetapi harus kalau sudah dengan siswa ini kan harus mempertimbangkan dan melihat latar belakang siswa itu tadi. Ini orang tuanya kira-kira bisa menerima kalau dikeluarkan, ataukah memang orang tuanya ini ada latar belakang misalnya provokator atau suka cari-cari mungkin ada oknum-oknum lah ya. Dia banyak pengalaman, banyak luas pergaulannya sehingga bisa mencarikan masalah terhadap kita. Walaupun kita sudah mengambil keputusan dengan yang benar, tapi karena orang tuanya ini merasa dia banyak relasi, akhirnya mencarikan masalah kepada kita. Nah itu harus dipertimbangkan baik itu siswa maupun guru. Jadi harus melihat latar belakang. Kalau bisa, bagaimana pendekatan kita dulu ya kepada guru itu agar supaya dia tidak ada celah untuk mengkasuskan kita. Tidak ada celah untuk mengkasuskan kita. Apalagi kepala sekolah, kalau misalnya dia nggak ketemu di masalah kejadian itu, ada aja masalah dia bisa cari. Jadi ya itu, sebelum mengambil keputusan, kira-kira dampak-dampak kedepannya terkait terhadap kita ya perlu juga diperhatikan, dipertimbangkan. Tidak jadi bumerang kita. Iya, tidak jadi bumerang. Di latar belakang orang yang bermasalah itu perlu kita tahu. Dan terima kasih Pak, ini di akhir sesi ini. Terima kasih sudah membantu dalam sharing acara pengambilan keputusan Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih Pak. Ya Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Pak Du, sehat? Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah hari ini luar biasa. Alhamdulillah. Jadi sini Pak saya berizin Ya. tapi sebelum wawancara saya izin untuk direkam Pak. Oh, silakan nggak apa-apa. Untuk keperluan penilaian. Mudah-mudahan lancar penilaiannya dan Pak Arif lulus dengan hasil. Amin Pak, amin. Terima kasih. Iya. Pak. Baik Pak, di sini saya mau bicara Bapak mengenai pengalaman Pak. Pengalaman selama dari pimpinan
dalam menghadapi kasus-kasus dengan keputusan. Berarti nama pahit ya. Kalau bisa yang manis. Oh manis. Oke. Bisa kita Silakan lagi. di sini ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama saya ingin mengetahui bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah persoalan atau kasus yang Bapak hadapi itu adalah mengandung dilema etika atau bukan moral. Ini berat karena kalau bicara tentang dilema, tadi keputusan yang diambil bertentangan antara hati nurani dengan sosial. Sosial itu berarti berhubungan dengan gak enak hati dengan orang yang diambil keputusan. Itu kira-kira seperti itu. Ya, Pak Jo sebenarnya ya cara mengidentifikasi sebuah permasalahan itu ya tidak jauh-jauh sih sebenarnya. Tulis apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis. Kira-kira seperti itu. Mengidentifikasi ya kita punya absensi, kita cek di situ. Kemudian kita punya waktu juga untuk melakukan observasi. Kalau dulu karena kita banyak berhubung satu bulan, kira-kira kan ada pagi, ada bulan, kemudian ketika berhubung kemudian kita bela di depan kelas, kita cek ini sebenarnya sebuah pelanggan atau hanya soal jadi yang intinya dalam mengidentifikasi sebuah permasalahan itu dari dokumen. Kemudian yang kedua melalui observasi yang kita lakukan. Kira-kira. Jadi Bapak lebih ke apa itu pendukung Ya, dan keadaan langsung. benar. Bapak gunakan untuk mengidentifikasi. Iya. Baik, jadi yang berikutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu jika dilema moral itu yang sama-sama benar atau sama-sama baik? Iya. Itu keputusan akhir. Keputusan akhir itu adalah ending dari semua kejadian yang terjadi. Sebenarnya ketika kita mengambil keputusan itu bukanlah keputusan mutlak dari saya selaku pimpinan, tetapi itu adalah hasil komunikasi baik dengan guru, kemudian dengan pelaku kepala sekolah, dengan pihak mitra, dan tidak kalah pentingnya ada pihak luar, yaitu komite sekolah. Karena bagaimanapun mereka harus tahu bagaimana kondisi sekolah, karena salah satu sekolah mereka dan tentu juga yang tidak kalah penting kita sering komunikasi dengan pengawas dalam keputusan. Ya, mencari informasi Ya. yang ini Pak ya. Yang berikutnya Pak. Langkah-langkah yang biasanya Bapak jalankan dalam mengambil keputusan. sebenarnya langkah-langkah awal itu tadi sama, mulai dari identifikasi dulu, kemudian kita mencari akar permasalahannya, dan yang terakhir berdiskusi, kemudian yang terakhir berdiskusi. Jadi enggak semua cerita. Ini ada sebuah kejadian nih di sekolah, sampai di terjadi dulu ya.
akan dulu, karena jangan kita selesaikan masalah tapi akar masalahnya setelah itu ya kita diskusi dari akar permasalahan, berdiskusi, baru ya akhirnya kita Jadi digali dulu sebelum Benar. digali dulu baru menuju ke kesimpulan yang keputusan itu. Yang itu apa Pak, yang Bapak anggap efektif hal yang Bapak anggap itu dalam pengambilan keputusan tersebut? Sekali lagi Pak Janet, bahwa keputusan itu tidak mutlak dari tapi memang pimpinan yang memutuskan di awalnya. Yang lebih jelas dan pasti adalah komunikasi dengan rekan-rekan kerja itu penting. Ya, mungkin ada dari rekan-rekan kerja itu punya solusi yang lebih gitu, lebih efektif dibandingkan dengan pemikiran kita sendiri. Nah, kita gabungin aja yang kira-kira akhirnya nanti keputusan itu tidak merugikan semua pihak, tidak merugikan saya dan tidak merugikan orang yang mengambil keputusan. Jadi pimpinan mereka gitu Pak. Iya, benar. Bisa membantu kita. Baik. Jadi yang kedua, apa yang disampaikan Bapak sendiri dalam mengambil keputusan jika ada dilema seperti ini? Ya, sebenarnya kan tantangan itu kita lebih ke moral sosial, lebih ke moral sosial, karena bagaimanapun baik itu kita pimpinan atau pemerintahan atau kehidupan sosial itu dan ketika kita mengambil keputusan yang mungkin agak sedikit berat, jadi itu menjadi hak untuk apakah yang nggak bersalah. Jadi sebenarnya itu lebih ke tantangan. Terus sekali lagi kita pikirkan seperti ini ya, kita bawa ini adalah yang kita wadahi adalah ketika kita tidak mengambil sikap ataupun keputusan yang tepat, maka ya itu akhirnya mundur setelah karena kesalahannya. Kenapa kan tidak bisa? Kalau dibilang tantangan ada. Tantangannya apa? Kita nggak enak ya teman-teman. Ketika dengan teman-teman guru enak, kan? Bisa jadi si gurunya ataupun yang ada masalah ketemu kita di sekolahnya. Jadi ujung-ujungnya kita sering jaga-jaga. Itu tantangan. Jadi lebih ke hubungan sosial, Benar. hubungan sosial dan ke depan. Ya, interaksi sosial kita mungkin ada sedikit mengganggu untuk komunikasinya, teguran, karena kan dalam satu kantor ya. Tantangan yang berat. Iya, itu kan. Dan nanti mungkin akan efeknya ke depan ya, walaupun yang sudah di situ mungkin ada di depan. Masih ada, karena menjaga hati itu susah. Kalau sudah luka, ya walaupun diobati masih ada. Kalau pecah itu ada bekas lah. Ada. Yang berikutnya Pak, apakah Bapak ada jadwal sendiri atau menyediakan waktu untuk menganalisa kasus itu dulu baru mengambil keputusan, atau Bapak sering menyelesaikan kasus itu Pak? Yang selama ini. Sebenarnya tergantung sih. Kalau untuk kita ambil keputusan itu tergantung kasus yang kita hadapi seperti apa. Kalau memang kasus itu perlu penanganan segera, jadi tidak perlu harus menunggu waktu lama. Tapi kalau memang masalah itu, ini memang harus dicari akar permasalahan dulu karena terlalu berat. Jadi kita siapin waktu.
mencari akar permasalahan. Jadi tidak karena semua kasus itu butuh waktu. Yang intinya saya berkeinginan untuk mengatakan apapun keputusannya, baik sakit baik manis maupun pahit, sama-sama itu diterima semua bisa diterima semua. Itu lebih penting. Makanya biarlah kita sulit di awal sebelum kita ngambil kebijakan, daripada langsung cepat memutuskan keputusan ujungnya nggak terlihat yang disesali yang dan disesali. Menyesali itu apa gunanya? yang berikutnya, apakah Bapak ada seseorang atau hal atau faktor yang membantu Bapak agar mudah dalam mengambil keputusan? Sebenarnya kalau ditanya seseorang banyak. Kenapa saya bilang? Kan ada sebuah kasus, ada sebuah hal yang terjadi di dalam lembaga. Tentunya masyarakat dalam lembaga itu harus minta pandangan. Ya. Kalau memang misalnya berhubungan dengan guru itu aja langsung kita ajak ngobrol. Ada mata apakah yang pastinya semua warga sekolah terlibat. Semua warga sekolah. Dan yang tidak kalah penting itu paling saya jadikan sebagai ya orang tua lah. Orang tua saya di sini untuk berbagi apa yang kita Jadi semua yang memegang kepentingan itu Pak akan terlibat. Iya. Walaupun kadang-kadang kita nggak ketemu. Walaupun kita nggak ketemu, kalau memang kira-kira ini teleponin, ya saya telepon, bisa Pak kita ngobrol. Gitu. Makanya ya saya merasakan dampaknya sekarang. Saya merasakan dampaknya sekarang. Ketika kita sama-sama berkomunikasi, kita tidak masalah, merasa canggung, berarti asli. Iya. Karena sudah ngobrol tadi Pak, jadi dasarnya apa, jadi kalau kita ambil keputusan itu kita tahu alasan apa. Kadang-kadang gini, sama seperti kita menyelesaikan permasalahan. Kita panggil aja anak dua-duanya. Kita panggil aja anak dua-duanya. Akhirnya secara tidak langsung mereka menceritakan masalahnya. Ujung-ujungnya sampai menjadi satu. Kita tinggal banyak balik. Jadi kira-kira mau seperti apa? Secara tidak langsung mereka sudah membuat keputusan sendiri. Udah selesai. Ya sudah. Akhirnya kita memutuskan ending akhirnya adalah oke, kamu sudah berjanji untuk kedepannya bagaimanapun kondisinya kayak ada ini. Benar. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir Pak. Oke. Yang terakhir ini apa Pak yang bisa Bapak simpulkan atau bagi kepada kami ini tentang kerja Bapak dan itu yang dan pengalaman yang berharga untuk Oke, Pak Johannes, kita selaku pimpinan itu perlu sebuah sikap yang konsisten, jangan pintar. Karena ketika kita tidak konsisten dengan apa yang kita sampaikan, maka khawatirnya teman-teman yang lain tidak akan menjadikan sebagai patokan. Kemudian yang kedua, walaupun kita melibatkan teman-teman guru, komite, pengawas dalam mengambil keputusan di lembaga itu kita yang lebih. Jadi apapun keputusan itu, ya persentase terbesarnya ada di kita. Yang terakhir, komunikasi itu penting. Komunikasi itu. Makanya saya di sini sudah menyarankan, kalau memang saya posisinya tidak lagi sibuk dengan pekerjaan yang lain, maka saya lebih sering ngobrol dengan teman-teman. Sering mendengar
cerita dari teman-teman dulu itu bahkan bisa menjadi acuan bahasa kita untuk menerapkan aturan kembali ke depan. Jadi komunikasi penting, sikap tegas dan konsisten dari pimpinan penting, dan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah kita sebagai pimpinan harus mampu menjadi teman untuk dekat. Itu tiga ya. Harus berkomunikasi, harus tegas, konsisten ya. Terus konsisten gitu ya. Yang terakhir itu juga dikatakan ini sebagai partner dan juga situasinya malah kekeluargaan. Iya, benar. Tidak canggung. Benar. Jadi terima kasih Pak, mudah-mudahan apa yang saya dapat dengan saya itu bermanfaat. Tidak hanya bagi tugas ini Pak, Baik. mungkin bagi saya ke depan. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Sukses.